Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita masih bisa bertemu kembali hari ini di minggu keempat bulan Mei dan kita sudah sampai dalam pelajaran kita yang ke-8. Senang sekali ya, berharap kita semua tetap sehat walaupun kita masih belajar dari rumah dalam kelas sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bersukacita terlebih dahulu. Kita akan pasang senyumnya. Jangan bersedih, kita akan nyanyikan satu lagu. Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan sama-sama ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Lagu ini sekali lagi ya, karena kita mau bersukacita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Kita mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekarang kita akan berdoa untuk memulai kelas kita pada pagi hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai saat ini masih ada berkat, kesehatan dan sukacita buat kami, terkhusus saat ini kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu. Engkau memberkati pelajaran kami dari awal sampai akhir supaya kami mengerti firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati guru-guru kami dan teman-teman kami di kelas sekolah minggu masing-masing. Engkau menolong kami semua bisa belajar dengan baik. Dan Engkau juga menolong kami supaya kami bisa mengikuti dengan baik bersama-sama dengan saudara maupun orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Amin. Nah, sekarang saatnya kita baca Alkitab ya, disiapkan dulu. Kita akan simak pembacaan Alkitab melalui video ini. Yuk disimak ya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian
datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Kita sudah menyimak dari pembacaan Alkitabnya. Untuk adik-adik yang ada di kelas asuhan, kita belajar bahwa Yusuf sangat dikasihi oleh Bapak Yakub sampai mendapatkan hadiah yang istimewa. Tapi ternyata itu membuat iri saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf harus terpisah dari keluarganya. Sedih ya, pasti Yusuf sedih. Jadi kita tahu bahwa Yusuf adalah anak yang baik, anak yang selalu percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia meskipun dia harus jauh dari orang tua dan saudara-saudaranya. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus terus mengasihi keluarga kita, terutama ya saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek, om tante, keluarga besar kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun yang terjadi. Kita belajar seperti Yusuf yang tetap mengasihi sebelah saudaranya meskipun kakak-kakaknya sudah berbuat tidak baik kepadanya. Itu pelajaran kita hari ini ya. Mari kita tetap mengasihi dan tetap meyakini meskipun kita terpisah, sama seperti Yusuf tadi, meskipun mungkin kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, tidak enak, sakit, atau sedang sedih, atau sedang bingung, Tuhan tetap memelihara. Pasti ada yang bisa, kan?
Siapa yang bisa menyebutkan saudaranya Yusuf tadi? Yusuf punya saudara berapa? 11. Wah, 11 banyak sekali ya. Bu Monik cuma tanya, siapa nama adiknya Yusuf? Ya, Benyamin namanya, kita sudah belajar ya. Dan siapa nama bapaknya Yusuf? Bapak Yakub. Pinter semua. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar pelajaran muridnya dan juga membaca ayat-ayat Alkitab setiap hari. Ada 1-2 ayat yang kita baca setiap hari bersama-sama dengan orang tua. Terus setia membaca Alkitab ya. Sekarang kita akan menghafalkan ayat ya. Ayat hafalan untuk kelas asuhan adalah Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23b. Sekali lagi ya. Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23b. Pintar. Jadi mengingatkan sekali lagi, kita harus terus menjaga kesehatan. Dimanapun kita berada, ketika kita harus pergi, jangan lupa untuk terus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita tetap sehat, keluarga kita juga tetap sehat, orang lain juga tetap sehat. Kita akan akhiri kelas kita dengan menyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan memelihara kita selalu dalam segala keadaan. Kita akan nyanyikan burung pipit tidak menanam. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandanin. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Yuk kita nyanyikan sekali lagi ya. Tuhan selalu memelihara kita dan memberkati kita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar tentang Yusuf yang tetap mengasihi keluarganya, terutama kakak-kakaknya, meskipun dia mengalami hal yang tidak baik. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh belajar bahwa kami boleh terus mengasihi siapapun yang bersama-sama dengan kami, karena meyakini Tuhan memelihara kami, sama seperti Tuhan memelihara Yusuf yang harus terpisah dari keluarganya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Kau juga memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka masing-masing, supaya melalui pekerjaan orang tua kami, kebutuhan keluarga kami dicukupkan oleh Tuhan. Juga memberkati kami supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa dan berkenan bagi Tuhan. Memberkati supaya kami semua tetap sehat, sukacita, dan ada dalam pengharapan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan.